Pernah nggak sih kamu ngerasa bingung atau bahkan sakit hati waktu pria yang kamu sayang tiba-tiba jadi diam 1000 bahasa? Apalagi pas dia lagi di masa-masa paling sulit. Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng misteri ini. Situasi ini kayaknya familiar banget ya buat banyak dari kita. Awalnya semua terasa hangat, terasa nyambung, tiba-tiba datang badai. Entah itu masalah kerjaan, krisis keuangan, atau beban pribadi lainnya. Dan dalam sekejap, dia seolah-olah membangun tembok tinggi di antara kalian. Telepon nggak diangkat, chat cuma di-read, dia seakan-akan masuk ke dalam guanya sendiri ninggalin kita di luar sama keheningan yang bikin bingung. Dan anehnya, ini terjadi justru di saat kita ngerasa paling butuh komunikasi, tapi jembatan itu seakan-akan runtuh total. Gampang banget ya buat kita langsung menerjemahkan sikap diamnya itu sebagai, dia nggak peduli, atau dia lari dari masalah nih. Tapi sering banget kenyataannya jauh lebih rumit dari itu. Di balik dinding keheningan yang dia bangun, ada badai besar di dalam dirinya, perasaan bingung, malu, dan perjuangan mati-matian untuk sekedar bertahan hidup. Oke, biar kita benar-benar paham, kita perlu menyelam lebih dalam nih. Ada 5 pergulatan batin yang seringkali jadi akar dari sikap diamnya ini. Tujuannya bukan untuk membenarkan tindakannya ya, tapi untuk mencoba melihat dia sebagai manusia yang, sedang terluka. Yap, ada 5 alasan mendasar. Yuk, kita kupas satu persatu. Nah, ini dia nih, semacam peta perjalanan ke dalam pikirannya. Mulai dari rasa gagal yang bisa menghancurkan identitasnya, ketidakmampuannya untuk ngomongin emosi, sampai rasa takut mengecewakan orang yang dia sayang. Mari kita lihat gimana kelima hal ini saling terkait dan akhirnya membangun tembok keheningan itu. Coba deh kita bayangin. Dari kecil, masyarakat itu seakan-akan menuntut pria untuk jadi pilar keluarga yang kuat, yang nggak boleh goyah. Jadi begitu pilar itu retak, misalnya karena kehilangan pekerjaan atau bisnisnya gagal, yang hancur tuh bukan cuma kondisi keuangannya, tapi juga rasa berharganya, identitasnya sebagai seorang pria. Jadi, menarik diri itu seringkali didorong oleh rasa malu yang dalam banget. Ada ketakutan besar untuk dilihat sebagai beban, atau lebih parah lagi, sebagai sosok yang gagal. Maka diam itu jadi semacam perisai terakhir untuk melindungi sisa-sisa harga diri yang dia punya. Nah, sekarang kita masuk ke alasan kedua. Banyak banget anak laki-laki tumbuh dengan pesan kayak, jangan cengeng, jadi cowok tuh harus kuat. Emosi itu ditekan, bukan dipelajari. Hasilnya, mereka tumbuh dewasa tanpa kosakata emosi. Mereka nggak punya bahasa untuk sekedar ngejelasin luka atau kebingungan yang mereka rasain. Jadi, ini tuh semacam mekanisme pertahanan diri yang otomatis. Dia bukan sengaja nolak kamu. Coba bayangin deh, kayak seseorang yang diminta ngejelasin warna ke orang yang buta warna. Dia bingung harus mulai dari mana. Ya udah, akhirnya dia memilih diam. Dan disinilah letak ironi yang mungkin paling menyakitkan. Dia justru mendorong pergi orang yang paling ingin ada buat dia. Kenapa coba? Karena dia nggak sanggup, dia nggak tega, ngebiarin orang yang paling dia sayangi ngelihat dia dalam kondisi terpuruk dan gagal. Di dalam kepalanya, logikanya mungkin sederhana. Oke, gue akan menjauh sebentar, gue perbaiki diri gue di bengkel kesendirian gue, dan gue akan balik lagi saat gue udah utuh. Dia pengen kembali sebagai pahlawan, bukan sebagai korban yang butuh diselamatkan. Ini nih, beban budaya yang kayaknya diwarisin turun-temurun. Bagi banyak pria, minta tolong itu rasanya sama aja kayak ngibarin bendera putih, ngaku kalah. Kemandirian itu seringkali disalahartikan sebagai kewajiban untuk memikul semua beban dunia sendirian, bahkan kalau itu akhirnya malah menghancurkan diri mereka sendiri. Jadi, coba jangan lihat ini sebagai tindakan pengecut atau lari dari masalah. Lebih tepat kalau kita melihatnya seperti seorang jenderal yang mundur dulu ke markas untuk nyusun ulang strategi perang. Niatnya baik, tapi sayangnya markas itu seringkali adalah ruang isolasi yang dingin dan sepi banget. Penyebab kelima, dan ini mungkin yang paling mendasar dari semuanya, adalah soal kerentanan. Menunjukkan kerapuhan, ngaku kalau lagi takut, bingung, atau sedih, itu buat banyak pria masih dianggap tabu bahkan berbahaya. Jadi ya, menghilang terasa jauh lebih aman daripada harus membuka topeng kekuatan yang selama ini dia pakai. Intinya, dia seperti menunda hubungan sampai dia merasa bisa kembali menampilkan versi dirinya yang layak untuk dilihat. Sebuah performa kekuatan. Padahal, justru di momen-momen rapuh itulah koneksi yang tulus paling dibutuhkan kan? Luka yang dipendam sendirian itu cuma akan jadi lebih dalam. Oke, setelah kita memahami kelima alasan ini, mari kita coba sama-sama menggeser cara pandang kita. Ini bukan lagi soal siapa yang salah atau siapa yang benar, tapi soal mencari jalan untuk bisa saling memahami lebih dalam. Jadi, yang perlu kita ingat banget, keheningan itu bukan berarti ketidakpedulian.
Seringkali itu adalah teriakan minta tolong yang gak bersuara. Ini adalah cara bertahan hidup yang mungkin salah, tapi cuma itu satu-satunya cara yang dia tahu. Memahami ini bukan berarti kita membenarkan sikapnya, tapi membantu kita melihat manusia yang sedang berjuang di balik tembok yang ia bangun. Dan semua ini membawa kita pada pertanyaan terpenting buat kita semua. Dengan pemahaman baru ini, gimana caranya kita bisa menciptakan sebuah hubungan, sebuah ruang yang aman, di mana diam itu bukan lagi jadi satu-satunya pilihan, di mana kerapuhan itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari sebuah koneksi yang jauh lebih jujur dan mendalam.